Paling kayu 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Paling kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Gak usah kaget, kayak baru tinggal di Indonesia aja. Makanya harus sopan, harus punya 4S. Senyum, sapa, salam. Baru 3? Satu lagi, Iya. suap. Korupsi merupakan tantangan besar yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara, tetapi terhadap kepercayaan, keadilan, dan juga pembangunan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kebersamaan untuk membangun budaya sikap anti korupsi sejak dini. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran sebagai good and smart citizen, yaitu warga negara yang memiliki kepedulian serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap tersebut dapat diwujudkan melalui perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani menolak segala bentuk tindakan yang mengarah pada perilaku koruptif. Nilai Pancasila menjadi dasar dalam membentuk karakter warga negara yang berintegritas. Korupsi bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial karena tindakan tersebut mengutamakan kepentingan pribadi serta merugikan hak masyarakat. Maka dari itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai labah dari rumah terdapat berbagai prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam upaya pencegahan korupsi, seperti As-Sidqu yang menekankan kejujuran, amanah sebagai sikap tanggung jawab, al-adalah yang mencerminkan keadilan, at-ta'awun sebagai sikap saling membantu dalam kebaikan, serta al-istiqomah dalam mempertahankan perilaku yang baik secara konsisten. Nilai-nilai tersebut berperan dalam membentuk pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Memperoleh pemahaman yang lebih dalam, kami melakukan mini riset, observasi, dan wawancara dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan penyebab korupsi, serta peran KPK dan implementasi nilai Pancasila dan membentuk umat dalam membangun generasi karakter anti korupsi. Kalau di kampus ya, smart citizen kan berarti kan warga negara yang cerdas gitu kan. Kalau udah cerdas sebenarnya secara tidak langsung dia udah mengindikasikan itu pasti anti korupsi. Kalau menurut saya, cerdas yang dimaksudkan adalah bisa bedain ya yang benar mana yang baik mana yang enggak kan. Karena kan gimana juga perilaku korupsi adalah perilaku yang tidak baik kan. Nah kalau orang yang cerdas pasti kan otomatis kan dia kan oh ini tuh baik atau enggak buat dia. Itu jadi kalau saya sih kalau apa namanya ya warga negara kan kita sering tuh kita punya masalah itu pinter tapi korupsi kan kita kata istilah-istilah kayak gitu kan. Nah istilah itu nah, kalau saya sih ya itu belum pinter sih gitu kalau menurut saya karena kalau orang sudah pinter dia akan mikir ke depan tuh yang namanya pinter kan yang namanya cerdas kan selalu berpikir ke depannya. Nah, kalau korupsi kan kalau nanti ya kalau nggak ketahuan kan kalau nggak ketahuan gimana? Tapi kan ada yang kedua kan, dia nggak ketahuan apa kan jelas merugikan kan? Merugikan orang lain pasti. Kalau saya sih kalau dia pintar ya mestinya dia nggak korupsi gitu loh. Nah kan namanya sebaliknya kalau nggak korupsi belum tentu dia pintar kan, bisa jadi dia bodoh nggak tahu nggak korupsi kan, bisa jadi kan gitu karena nggak tahu nih gimana caranya gitu. Tapi kalau orang yang cerdas saya kira yang smart yang mereka bisa bedakan kan mana yang baik mana yang enggak. Itu sih ya saya sih kayak jadi teman-teman ya, semakin kalau di Visipol semakin kita punya pendidikan politik yang bagus, semakin cerdas pendidikan politiknya maka dia akan menghindari perilaku korupsi. Ini yang perlu kita ini nih. Jadi kan kalau di Indonesia itu kan sayangnya kan korupsi itu dimaknai secara sempit ya. Secara apa namanya secara ini ya. Nah, karena apa? Karena memang definisi korupsi itu kan lebih
kepada kalau secara undang-undangnya kan perekonomian negara atau keuangan negara gitu kan ya. Jadi korupsi itu adalah korupsi duit negara kan. Kalau duit negara berarti kan jabat kan gitu. Tapi kan kalau kita kalau secara kayak misalnya kamu pengen lebih ini deh. Harusnya kamu kuliah nih misalnya jam 1 ternyata kamu nge-mall misalnya. Nah, kalau menurut saya kan perilakunya hampir sama, hanya saja dia tidak ngambil duit negara, tapi misalnya nyalahi masalah orang tua, bisa amanat orang tua kan, kamu ke kampus kan pamitnya kuliah, ternyata. Kalau saya sih pembandingannya kayak gitu, dan bagi saya selama kita masih kayak yang begini ini kita biarin gitu, maksudnya ya udah nggak apa-apa lah kan sekali-sekali. Lah yang mau korupsi kan sekali-sekali juga kan. Itulah cuma ini cuma 1%, 10%. Ya, tapi kan 10% dari 1 triliun misalnya untungnya ya kan. Itu kan tetap merugikan negara. Konsepnya apa namanya pendidikan anti korupsi itu kenapa penting? Ya kan itu. Jangan sampai kita menormalisasi sesuatu yang biasa terjadi. Oh, ada 3 pakai triangle. Apa itu teori gitu ya? Teori kecurangan 3. 1 karena opportunity, kesempatan. Bang Nabi itu loh. Pencurian karena ada kesempatan, ya kan? Berperilaku jahat karena ada kesempatan. Setelah kesempatan ada yang namanya pressure, tekanan. Tekanan itu apa? Misalnya nggak punya duit, toh, ya kan? Tekanan nih, habis tekanan yang di sini adalah rasionalisasi. Rasionalisasi itu apa? Ini cuma 10 juta kok, toh? Ini cuma 100.000 kok, ini cuma 1%, nggak masalah ambil 50.000. Itu rasionalisasi. Jadi penyebabnya 3. Kalau pakai istilahnya triangle, namanya teori perilaku curang. 3. Nah, yang menarik itu sebetulnya ada penelitian negara yang basis-basisnya agama itu justru tidak korupsi. Ada yang bilang karena mereka merasa paling dekat sama Tuhan. Ada yang bilang atau mungkin karena mereka merasa mereka dekat sama Tuhan, jadi mereka mudah minta maaf gitu. Gitu. Nah, kalau di negara-negara sekuler karena mereka tidak dekat dengan Tuhan, mereka tahu mereka bakal dihabisi sama masyarakat. Misalnya kamu korupsi nih, udah besok nggak akan terpilih lagi kan? Kalau di sini kan nanti pemilihan lagi, dulu lagi, ya kan? Nah, kalau di luar begitu udah namanya jelek kan langsung nggak dipilih lagi, nggak jadi apa-apa. Kalau di luar, kenapa? Karena hukumannya itu sekarang. Mungkin kalau di negara-negara kayak di Indonesia, ya nantilah dihisap gitu di ini, ya, makanya itu mungkin mereka kemudian nggak memikirkan masyarakat, tapi memikirkannya kedekatan sama Tuhan gitu. Padahal kalau agamanya benar, ya hablum minallah sama hablum minannas kan harus sama kan, nggak boleh hanya wah nanti Tuhan maafin. Ya, kalau masyarakatnya nggak maafin, ya kan? Kalau aku anti korupsi itu sinonimnya adalah integritas. Kalau anti korupsi kan baik buruk ya kan. Kalau aku sih korupsi integritas. Anti korupsi itu adalah integritas. Kalau dengan kata kunci integritas ya pemuda harusnya didorong ke sana. Dan itu bisa dimulai dengan hal yang sederhana. Berdasarkan hasil wawancara, kami memperoleh pemahaman bahwa pemberantasan korupsi itu tidak hanya bergantung pada penegakan hukum oleh KPK, tetapi juga memerlukan pembentukan karakter yang kuat. Nah, nilai-nilai dari Pancasila dan Mabadi Khairul Ummah menjadi fondasi penting dalam menciptakan pribadi yang jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa memiliki peran untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar budaya anti korupsi itu dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kerja bakti menyusun neraka, kita miliki bahan bakarnya. Perihal waktu tunggu datangnya
CO2 dijual oleh negara.